Halo adik-adik terkasih, selamat berjumpa kembali dalam acara kesayangan kita, Renungan Kidi. Bersama saya, Kak Dian Anggreni. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa tentunya ya, karena penyertaan Tuhan. Renungan kita hari ini, adik-adik, pada hari Selasa, 11 November 2025, judulnya adalah Tuhan menolong, yang didasarkan pada kitab Yosua 4 ayat 14 sampai 24. Nah, adik-adik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama dulu ya. Yuk adik-adik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu hingga hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu, bukakan hati kami ya Tuhan, agar bisa menerima firman-Mu dengan baik dan semakin mengenal-Mu melalui firman ini ya Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ada ujian pelajaran olahraga. Dan murid-murid harus memasukkan bola basket ke keranjang. Mereka dikasih kesempatan adik-adik, tapi sebanyak 3 kali. Didi merasa khawatir adik-adik karena ternyata Didi jarang bermain basket. Didi berdoa dan mengingat-ingat cara yang pernah diajarkan oleh Pak Kris, guru olahraganya. Tak disangka, ternyata adik-adik tahu tidak, Didi berhasil memasukkan bola ke keranjang sebanyak 3 kali. Yeay, tepuk tangan buat Didi. Adik-adik tahu tidak? Ternyata untuk sampai ke tanah Kanaan, Yosua dan orang Israel harus menyeberangi sungai Yordan. Nah, adik-adik, kira-kira mereka berhasil tidak ya? Yuk kita cari tahu yuk dengan cara baca Yosua 4 ayat 14 sampai 24. Pada hari itu, Tuhan membuat Yosua besar di mata seluruh orang Israel. Mereka sangat menghormatinya seperti mereka menghormati Musa sepanjang hidupnya. Tuhan berfirman kepada Yosua, "Perintahkanlah para imam yang mengangkat tabut hukum itu supaya naik dari sungai Yordan." Lalu Yosua memerintahkan para imam itu, "Naiklah dari sungai Yordan." Pada saat para imam yang mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu naik dari tengah sungai Yordan dan menjejakkan telapak kaki mereka ke tanah kering, air sungai Yordan itu kembali ke tempatnya dan mengalir di sepanjang tepinya seperti dahulu. Bangsa itu naik dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama dan berkemah di Gilgal di batas timur Yeriko. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Lalu ia berkata kepada orang Israel, "Apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apa arti batu-batu ini? Kamu harus menjelaskan kepada anak-anakmu demikian. Orang Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Tuhan Allahmu telah mengeringkan sungai Yordan di depan kamu, sehingga kamu dapat menyeberanginya seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu dengan Laut Teberau. Laut itu dikeringkannya di depan kita, sehingga kita dapat menyeberanginya, supaya semua bangsa di bumi menyadari betapa kuatnya tangan Tuhan, dan kamu senantiasa takut akan Tuhan Allahmu." Nah, itu dia renungan kita hari ini. Adik-adik, dengan pertolongan Tuhan, ternyata mereka berhasil loh menyeberangi sungai Yordan. Tuhan mengeringkan sungai Yordan sehingga mereka semua dapat menyeberang dengan selamat. Adik-adik perlu tahu juga, sama seperti Tuhan menolong orang Israel dan juga menolong Didi, Tuhan juga akan menolong adik-adik loh ketika adik-adik menghadapi kesulitan. Jangan takut, jangan khawatir saat adik-adik menghadapi masalah. Adik-adik harus tetap berdoa, harus tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan selalu punya cara untuk menolong adik-adik. Nah, adik-adik harus tahu ya, kalau adik-adik sedang bingung memilih sesuatu, sedang
khawatir akan sesuatu, mendapatkan kesulitan, adik-adik harus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan jawaban dan membantu adik-adik dalam menghadapi kesulitan. Itu renungan kita hari ini adik-adik. Kita tutup dalam doa yuk untuk renungan kita hari ini. Kita berdoa bersama-sama ya adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar bahwa kami tidak perlu takut, tidak perlu khawatir dalam menghadapi kesulitan dan kebingungan. Kami hanya perlu datang kepadamu dan berdoa karena Tuhan akan menyertai kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe ya, like dan bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Tuhan memberkati adik-adik. Sampai jumpa.